Baik, saya akan melakukan atau memberikan tutorial cara melakukan georeferensi pada data raster berupa peta JPG yang sudah memiliki acuan titik koordinat. Kita lihat di sini. Ini adalah data rasternya, peta JPG penggunaan lahan Kecamatan Kendal Kota. Nah, di sini sistem koordinat yang ditampilkan adalah sistem koordinat GCS yang ditandai dengan satuan atau unit yang digunakan yaitu derajat dan menit. Derajat dan menit bisa kita lihat. Nah, kemudian garis vertikal di sini adalah garis bujur dan garis horizontal adalah garis lintang. Nah, sebelum masuk lebih dalam, kita lihat dulu wilayah Kendal, wilayah Kecamatan Kota Kendal masuk ke dalam Kabupaten Kendal yang secara geografis terletak pada 109 derajat 40 menit sampai 110 derajat 18 menit bujur timur dan 6 derajat 32 menit sampai 7 derajat 24 menit lintang selatan. Jadi kata kuncinya ada di sini, bujur timur dan lintang selatan. Bujur ini nanti akan disebut dengan longitude dan lintang akan disebut dengan latitude. Nah, itu kita gunakan sebagai bekal untuk nanti input titik dalam melakukan georeferencing. Oke, kita masuk ke ArcMap. Kita buka blank map. Nah, langkah pertama kita harus melakukan setting sistem koordinat dari layar utama kita. Karena tadi kita akan melakukan georeferencing pada peta yang memiliki keterangan sistem koordinat GCS, maka kita setting layarnya di sini juga menggunakan sistem koordinat GCS atau Geographic Coordinate System. Bisa langsung masuk di sini, kemudian pilih yang paling bawah, kemudian pilih yang WGS 1984. Jadi datum yang digunakan adalah WGS 1984. Setelah itu klik OK. Secara otomatis satuannya akan berubah menjadi decimal degree. Bisa dilihat di bagian pojok kanan bawah. Nah, setelah itu kita input data rasternya, yaitu peta Kota Kendal tadi atau Kecamatan Kota Kendal. Bisa langsung drag and drop. Kemudian akan muncul keterangan di sini atau peringatan unknown spatial reference, yaitu referensi spasialnya tidak diketahui. Oleh karena itu kita akan melakukan yang disebut dengan georeferencing. Cukup klik OK saja. Nah, kemudian kita pastikan lagi areanya dapat terlihat dengan cukup jelas. Titik-titik bantunya terlihat dengan jelas, angka-angkanya juga terlihat cukup dengan jelas. Nah, konsep dasarnya melakukan georeferencing, kita akan membutuhkan 4 titik kontrol atau 4 control point yang akan digunakan untuk mengikat data raster ke dalam sistem koordinat yang digunakan. Jadi nanti titiknya akan disamakan atau kita pindah gampangnya. Ya, ini posisinya sekarang bisa dilihat di bagian kanan bawah. Kalau saya gerakkan kursor, angkanya ikut berubah. Nah, ini adalah posisi awal. Kemudian ketika kita selesai melakukan georeferencing, kita akan memindahkan titik-titik yang ada pada gambar ini sesuai dengan keterangan yang ada. Jadi kalau misal titik di sini, dia pertemuan antara garis bujur 110 derajat dan 10 menit bujur timur dan 6 derajat 54 menit lintang selatan, maka nanti ini akan digeser ke posisi yang sesuai, yaitu 110 bujur timur dan 6 derajat lintang selatan. Nah, kemudian akan membutuhkan minimal 4 titik kontrol. Biasanya saya tentukan pada ujung-ujung area peta. Nah, di sini yang terlihat ujungnya adalah pada bagian pertemuan yang ada di sini. Kemudian yang kedua
pertemuan yang ada di sini. Yang ketiga yang paling ujung adalah pertemuan yang ada di sini. Dan yang terakhir adalah titik yang ada di sini. Nah, ingat tadi kata kuncinya garis vertikal di sini adalah garis bujur, di mana bujur yang digunakan di sini adalah bujur timur, dan garis horizontalnya adalah garis lintang, yaitu lintang selatan. Oke, kita langsung memasuki proses penambahan control point. Bisa langsung klik di sini. Kemudian karena saya sudah menentukan 4 titik, saya akan memasukkan satu persatu. Nah, titik yang pertama, tipsnya adalah bisa di zoom sedekat mungkin sampai dirasa titik ini adalah titik yang paling akurat berada pada tengah pertemuan garis bujur dan garis lintang. Tentunya ini garis maya ya, ini garis khayal. Jadi kalian bisa memasukkan kira-kira seakurat mungkin titik tersebut di sebelah mana. Klik satu kali, kemudian di zoom out sampai keterangan angkanya terlihat. Setelah itu klik kanan dan pilih yang input DMS. Nah, ingat ya, tadi longitude itu merupakan garis bujur dan latitude merupakan garis lintang. Sekali lagi diingat, longitude merupakan bujur dan latitude merupakan lintang. Nah, area Kecamatan Kota Kendal ini berada pada area bujur timur dan lintang selatan. Artinya berada pada timur garis bujur dan berada pada selatan garis lintang. Maka itu nanti di sini kita akan memilih east dan south atau timur dan selatan. Nah, ini pastikan tidak berubah ya. Ketika memasukkan seluruh titik yang ada, pastikan masukkanlah E dan S atau timur dan selatan. Oke, langsung saja longitude-nya kita masukkan, yaitu 110 degree atau derajat dan 10 menit. Detiknya karena tidak ada, kita isikan 0. Latitude-nya atau lintangnya adalah 6 derajat dan 54 menit. Detiknya adalah 0. Ini jangan salah pilih E dan S, kemudian klik OK. Di sini akan muncul titik 1 berwarna merah. Kemudian titik yang kedua, caranya kurang lebih sama. Di zoom in dulu. Kemudian klik kiri satu kali. Setelah itu zoom out sampai terlihat keterangan angka. Klik kanan input DMS. Nah, di sini pastikan ya, dicek yang E dan S, jangan sampai keliru. Kemudian masukkan longitude-nya 110 derajat dan 14 menit dan 0 detik. Kemudian latitude atau lintangnya dimasukkan 6 derajat 54 menit dan 0 detik. Kemudian klik OK. Kalau peta hilang berarti posisinya sudah digeser menuju titik koordinat yang kita tentukan tadi. Kita cukup zoom to layer untuk menampilkan kembali. Nah, di sini berarti sudah ada 2 titik, titik 1 dan titik 2. Oke, kita tambahkan titik yang selanjutnya, yaitu titik ketiga. Caranya masih sama, zoom in, kemudian tentukan titiknya, zoom out sampai terlihat angka, baru kita masukkan angka. Nah, di sini biasanya sudah langsung menyesuaikan E dan S-nya. Kemudian tinggal kita masukkan, kita sesuaikan saja 110, 14, detiknya 0, dan di sini 6 derajat, latitude-nya 56 menit, detiknya 0. Nah, terkadang bisa cukup terbantu pada titik ketiga atau titik 4. Biasanya sudah cukup akurat
angkanya, tinggal kita sesuaikan. Nah, kemudian ini adalah titik yang terakhir. Nah, pastikan angkanya sesuai 110 derajat 10 menit dan 6 derajat 54 menit. E dan S-nya jangan lupa. Setelah itu klik OK. Ini adalah hasil melakukan georeferencing. Kita bisa cek di link table. Nah, di sini ada keterangan X source dan Y source atau sumber X dan sumber Y. Ini adalah titik awal peta ketika dimasukkan, dan kemudian di sebelah kanan ada X map dan Y map. Ini adalah titik setelah peta ini diletakkan pada koordinat yang sesuai. Nah, di sini ada total RMS error, targetnya adalah RMS di bawah 1. Nah, di sini RMS-nya masih 2, tapi karena ini merupakan tutorial, saya akan melewati proses bagaimana mengubah RMS menjadi 1. Nah, tipsnya adalah tadi ketika kalian menentukan titiknya, zoomlah sedekat mungkin atau sedetail mungkin sampai kalian rasa garis pertemuan bujur dan lintangnya itu ketemu. Nah, itu cukup membantu untuk keakurasian dan mengurangi nilai RMS error. Setelah itu proses selanjutnya adalah dilakukan rektifikasi, atau kita kunci titiknya supaya nanti ketika data raster tersebut di input dalam format yang baru sudah memiliki informasi geografis. Nah, di sini bisa diberi nama Kendall Rectify dengan formatif, compression none, kemudian klik save. Kita bisa tentukan dulu foldernya, kemudian klik save. Kalau di situ sudah ada data, kalian bisa overwrite atau bisa ganti namanya. Di sini saya akan overwrite. Nah, setelah itu kita bisa hapus. Kita bisa insert. Kita bisa lihat di sini 11 Juni 2020 ini paling baru. Kita bisa insert data yang sudah direktifikasi. Nah, ini sudah memiliki informasi geografis. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Apabila Anda mengikuti step by step dengan cermat, saya rasa hasilnya juga bisa akurat dan maksimal. Baik, terima kasih. Selamat malam.